Dynamic Duo itu memang sejak 2017 sudah mengatakan Betul. ambang batas itu inkonstitusional. Betul, putusan 53 tahun 2017. Artinya posisi Suhartoyo dan Saldi konsisten dengan pandangan itu. Konsisten. Jadi mereka membalikkan peta hakim. Kita ini seolah berteriak di tengah keramaian. Ya. Seperti di jalan, di situasi buntu. Tapi kan ternyata harapan itu masih ada lewat jalan 4 orang mahasiswa, peringatan darurat, alarm politik dan alarm konstitusi masyarakat itu mulai menyala. Saya ingin tanya pada Mbak Titi itu, apakah melihat pengalaman yang begitu lama, sudahkah perlu dibutuhkan semacam undang-undang kepresidenan sebetulnya? Sangat dibutuhkan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM untuk bincang-bincang politik yang semoga memberikan pencerahan pada Anda, bukan malah menyesatkan dengan narasumber-narasumber pilihan. Tema saya kali ini adalah kado besar dari Mahkamah Konstitusi soal runtuhnya rezim ambang batas pemilihan presiden yang berkali-kali digugat dan dipersoalkan, dan baru kali ini saja kemudian itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak bulat ya, 7 hakim dan ada 2 hakim yang dissenting opinion yang menolak legal standing, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Saya telah kehadiran seorang penggugat, dan juga bukan hanya penggugat tapi seorang ahli hukum pemilu, pengajar di hukum pemilu di Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggreni. Mbak Titi, gimana kabar? Baik, alhamdulillah, Mas Budiman. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, saya dengar dulu, Mbak Titi juga ikut menggugat ya, Betul. Uji materi pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Betul. Jadi total saya sendiri sebagai pemohon itu 3 kali. 2 kali ketika saya Direktur Eksekutif Perludem, dan 1 kali sebagai perseorangan terakhir yang putusannya dibacakan berbarengan dengan teman-teman mahasiswa dari UIN Jogja. Dan dalam permohonan yang terakhir saya bersama dengan Pak Hadar Nafis Gumai dari Yayasan Netgrid. Ya, kalau petitum atau permohonan dari Mbak Titi dan Hadar apa sebetulnya? Iya, sebenarnya kami itu goyah dibandingkan dengan pendirian hukum kami di sebelumnya. Jadi saya dengan Pak Hadar tuh selalu bersama. Di permohonan 2017, perkara nomor 71, lalu perkara nomor 49 di tahun 2018, kami sama-sama minta agar ambang batas minimal pencalonan presiden itu dihapuskan dan dinyatakan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 inkonstitusional. Tapi karena frustasi sudah 30 kali ditolak, kami coba putar otak. Bagaimana berdamai dengan keadaan, yang penting kita bisa punya alternatif pilihan yang lebih beragam. Dan inspirasi itu muncul pertama ketika ada putusan MK nomor 116 tahun 2023 tentang ambang batas parlemen yang memerintahkan pembentuk undang-undang menata ulang supaya tidak banyak suara sah terbuang, supaya tidak ada disproporsion atau mengurangi disproporsionalitas hasil pemilu. Itu yang kemudian salah satu alasan dari MK adalah karena angka 4% yang dipilih oleh pembentuk undang-undang tidak dihasilkan dari sebuah proses yang ilmiah dan akuntabel. Jadi bisa dibilang ya asal sebut lah ya, atau asal sepakat. Sementara membuat kebijakan itu kan harus bisa dijamin rasionalitasnya dan akuntabel begitu. Itu yang pertama, putusan 116 tahun 2023. Yang kedua adalah titik balik itu adalah ketika di pilkada banyak sekali calon tunggal, itu makin meneguhkan bahwa kita harus punya politik alternatif ke depan. Nah, dengan berbekal putusan 116 yang memerintahkan rekonstruksi ambang batas parlemen dan fenomena Pilpres 2024 dan juga pilkada yang kok kita nih seperti stuck begitu. Akhirnya ya kami memilih berdamai. Kami meminta ke Mahkamah Konstitusi bukan menghapuskan, tapi waktu itu setelah berdiskusi dan mengkomparasi ke banyak negara,
opsi kami adalah ambang batas itu tidak diberlakukan bagi partai yang punya kursi di DPR. Oke. Jadi kalau dia punya kursi di DPR, dia bisa mencalonkan sendiri pasangan calon mereka. Karena dengan pertimbangan kan mereka sudah teruji, Mas Budiman, dan bisa merebut kursi di parlemen. Yang kedua, ambang batas itu tetap bisa diberlakukan supaya tidak menghilangkan hak partai non-parlemen, yaitu ambang batas itu hanya untuk partai non-parlemen. Berapa yang akan diberlakukan nanti pembentuk undang-undang yang mengatur. Tapi jangan tutup akses partai parlemen, baik partai baru atau partai non-parlemen, baik partai baru ataupun partai yang tidak punya kursi di DPR untuk ikut dalam pencalonan. Jadi iman kami nih goyah gitu ya. Karena MK sudah 30 kali menolak ya? 24 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan legal standing, 6 ditolak karena dalilnya tidak mampu dibuktikan. Jadi dengan situasi itu ya kami mencoba untuk menggugah pilihan-pilihan yang kami harap pada waktu itu resistensi parlemen tidak akan besar karena partai parlemen akan mendapatkan insentif. Tapi ternyata bukannya kami imannya yang goyah, imannya MK yang goyah begitu. Imannya MK yang goyah ya, oke. Ini menarik ya. Apa yang terjadi kalau bisa ditangkap dalam proses persidangan yang cukup lama, yang membuat kemudian imannya MK ini kemudian berubah, yang dulu kekeh bahwa ini adalah open legal policy menjadi unconstitutional. Itu kira-kira dinamika apa yang terjadi di MK itu? Pertama adalah dasar berpijak MK, legal policy itu atau kewenangan pembentuk undang-undang itu bukan berarti absolut. Kewenangan pembentuk undang-undang tetap harus ada dalam koridor konstitusi. Tidak boleh melanggar moralitas, tidak boleh melanggar rasionalitas, tidak boleh mengandung ketidakadilan yang intolerable, tidak boleh menghilangkan hak politik warga, dan tidak boleh melanggar kedaulatan rakyat. Jadi itu yang kemudian menjadi titik balik MK ketika melihat ini kenapa tidak pernah berhenti dipersoalkan berkali-kali. Bahkan sebelum pemohon dari teman-teman UIN Jogja ini sudah ada 33 permohonan sebelumnya. Dan kata mahkamah itu mengindikasikan sebagai aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh partai politik, politisi, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dan ketika ada rambu-rambu legal policy yang dilanggar, maka cukup dasar bagi mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Dan itulah yang diuraikan oleh mahkamah. Kalau argumen konstitusi dan argumen hukum serta studi perbandingan bahwa itu adalah kebijakan yang tidak lazim di dunia, itu bukan hal yang baru ya. 30 permohonan ditolak MK, bahkan hampir tidak ada yang tidak menjelaskan apa yang dijelaskan MK dalam putusannya soal original intent, perubahan undang-undang dasar yang tidak pernah membahas ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, dan seterusnya begitu. Tapi yang membedakan adalah ternyata MK mengevaluasi keberlakuan legal policy itu, terutama yang saya tangkap paling mendasar, mahkamah melihat ada kecenderungan untuk mengarahkan calon itu hanya ada 2. Dan itu sejak Pilpres 2014 kan memang hanya 2 yang kemudian mengakibatkan polarisasi di masyarakat. Dan fenomena atau kecenderungan itu juga menguat di pilkada yang kemudian membuat pilkada hanya ada 1 calon atau calon tunggal atau pilkada dengan kota kosong yang kata mahkamah kalau itu dibiarkan bukan tidak mungkin Pilpres juga akan calon tunggal. Dan itu bertentangan dengan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar yang ingin memurnikan kedaulatan rakyat melalui fasilitasi hak politik warga dan juga pilpres langsung. Nah, pilpres langsung ini semangatnya adalah keragaman pilihan politik dan itu bisa bertentangan dengan semangat itu. Purifikasi sistem presidensil melalui pilpres langsung dan keragaman pilihan politik, serta kata mahkamah, ya ini sih sebenarnya argumen jadul ya, penggunaan kursi atau suara parlemen itu mengaburkan esensi presidensialisme yang membuat pencalonan presiden menjadi tergantung pada parlemen yang sebenarnya karakter parlementer begitu. Jadi argumen-argumen itu yang kemudian meneguhkan MK. Nampaknya memang MK melihat realitas dari keberadaan ambang batas ini, terutama ketika MK menyebut ada upaya untuk mendominasi
pencalonan presiden dan wakil presiden oleh kekuatan politik tertentu. Gitu. Ini boleh disebut sebagai semacam pertobatan atau apa ya? Ya pertobatan dari MK yang selama ini membentengi bahwa ambang batas itu adalah konstitusional menjadi tidak konstitusional dan kemudian dia mengakui itu atau gimana? Ya, ini bisa disebut sebagai pertobatan dan juga momentum yang memang hadirnya sekarang. Oke. Jadi momentum itu dikontribusikan oleh pengalaman pemilu presiden dan pilkada 2024 yang meneguhkan karena memang rambu-rambu konstitusionalitas legal policy yang sangat nyata dalam bahasa MK disebut dalam penalaran yang wajar fakta itu yang kemudian membuat rambu-rambu legal policy yang tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas dan tidak boleh mengandung ketidakadilan yang intolerable itu sudah dilanggar. Dan momentum berikutnya adalah kalau bisa dikatakan pergantian rezim ikut berkontribusi. Pergantian rezim ikut berkontribusi dan juga peta politik baru pasca pemilu yang berubah begitu dan termasuk juga konfigurasi hakim. Jadi kan kalau kita lihat dari 9 hakim ini 2 hakim dissenting opinion langsung dihadang di legal standing atau kedudukan hukum begitu. 3 hakim berubah pendirian, Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih dan juga Guntur Hamzah. Lalu 2 hakim baru belum pernah terlibat dalam perkara ambang batas pencalonan presiden, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Dan 2 hakim, kalau saya menyebutnya dynamic duo begitu duo. Yang selalu konsisten Mas Budiman sejak 2017 sampai 2023 menyatakan rezim ambang batas ini inkonstitusional yaitu Soehartoyo dan Saldi Isra. Jadi momentum evaluasi Pilpres 2024 dan Pilkada 2024, dinamika ketatanegaraan kita yang memperlihatkan keragaman pilihan politik yang semakin dilimitasi, serta juga konfigurasi hakim, perubahan rezim termasuk eksekutif dan legislatif, itu semua berkontribusi hadirnya momentum. Jadi momentum itu tiba, MK gelisah dengan kebuntuan ketatanegaraan tanda kutip dan juga dinamika ambang batas pencalonan presiden yang mengarah kepada pelemahan presidensialisme dan hak politik warga. Datanglah 4 mahasiswa ini dengan imannya yang masih utuh. Kalau saya kan imannya sudah goyah ya. Makanya kemudian mintanya itu partai parlemen yang bisa mencalonkan sendiri dan non-parlemen yang ada ambang batas. Sebenarnya itu juga bukan maunya saya. Tapi berusaha berdamai dengan keadaan. Tapi teman-teman mahasiswa ini tetap solid begitu. Masih solid ya. Dynamic duo itu memang sejak 2017 sudah mengatakan ambang batas itu inkonstitusional. Betul. Putusan 53 tahun 2017. Artinya posisi Soehartoyo dan Saldi konsisten dengan pandangan itu. Konsisten. Jadi mereka membalikkan peta hakim. Sejak 2017 posisi hakim itu selalu 7-2. 7 yang menyatakan legal policy, artinya konstitusional. 2 yang menyatakan rezim ambang batas inkonstitusional, yaitu Soehartoyo dan Saldi Isra. 2 orang ini tiba-tiba jadi ketua dan wakil ketua. Dan sekarang posisinya 7-2 untuk yang mengabulkan, bukan lagi yang menolak begitu. Tapi apapun posisi ketua dan wakil ketua, kan satu hakim kan mempunyai hak suara yang sama juga sebenarnya. Betul. Walaupun kalau ada kebuntuan, ketua punya suara untuk menentukan ya. Tetapi saya lihat kalau kita baca putusan ini, dominasi pemikiran-pemikiran itu kita bisa baca. Siapa yang punya pandangan-pandangan seperti itu. Misalnya yang ditekankan betul adalah purifikasi tujuan perubahan konstitusi. Bahwa perubahan konstitusi bertitik tolak pada memurnikan kedaulatan rakyat, artinya pilpres langsung kan. Dan yang kedua pemurnian sistem presidensil dan juga lewat pilpres langsung dan tidak menjadi komprador atau underbow dari parlemen. Nah, argumen-argumen itu saya kira karakter dan pemikiran Saldi Isra sangat dominan karena dia terlibat dalam konstitusi baru ketika amandemen Undang-Undang Dasar begitu ya. Jadi paradigma dan filosofi psikologis di balik perubahan Undang-Undang Dasar itu kan argumennya sangat kuat di dalam putusan nomor 62 ini. Jadi sedikit banyak saya merasa bahwa perubahan rezim lalu juga konfigurasi baru hakim, dinamika yang menggelisahkan dari 2024 baik pilpres ataupun terutama pilkada. Karena ternyata putusan MK nomor 60 yang mestinya menjadi musim semi bagi keragaman pilihan politik,
kan tidak terjadi. Makanya kata MK, upaya untuk membuat calon hanya ada 2, membatasi keragaman pilihan politik dan kemudian diperkuat oleh fenomena calon tunggal, itu membuat distorsi terhadap kedaulatan rakyat. Dan kalau saya boleh katakan, MK menganggap demokrasi kita sedang terancam. Nah, itulah yang kemudian membuat MK bergeser. Di putusan 60 tahun 2024 di Pilkada, Mas Budiman, MK masih mengatakan ambang batas itu konstitusional kan? Yang dia lakukan adalah menurunkan 6,5 sampai 10% untuk pilkada. Di Pilpres itu betul-betul dia hapuskan. Bukan dinolkan. Kalau nol masih ada angka. Ya? Yang dia nyatakan inkonstitusional adalah rezim ambang batasnya. Nah, ini yang menurut saya menarik, tidak bisa dilepaskan dari jawaban ketatanegaraan yang diberikan MK melalui putusan 62 ini terhadap dinamika pilkada yang berlangsung di 2024. Artinya kalau logikanya begitu, putusan MK ini bukan semata-mata soal konstitusionalitas, tapi dia melihat realitas sosial politik yang sudah berubah ya? Betul sekali. Karena dia berpijak dari sikap yang menyatakan itu legal policy, atau yang disebut dengan kewenangan hukum pembentuk undang-undang. Tapi kan ternyata kewenangan itu berjalan dengan melanggar rambu-rambu yang sudah disetting oleh MK. Soal moralitas tadi, rasionalitas, keadilan, ketidakadilan yang intolerable, dan seterusnya. Jadi satu sisi MK berubah pendirian, tapi dia berusaha menjaga mukanya begitu ya. Ya kami ini bukan nggak konsisten. Yang nggak konsisten itu adalah cara melakukan legal policy-nya kira-kira gitu. Kalau lihat fakta yang ada sekarang, bisa nggak sih disimpulkan bahwa sebetulnya supremasi politik yang selama ini dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan menentukan berbagai hal, sekarang MK kembali memulihkan menjadi supremasi konstitusi. Konstitusilah yang menjadi hukum tertinggi dan semuanya harus merefer dengan konstitusi. Betul. Jadi cara pandang politik atau supremasi politik itu dominan dalam 30 putusan yang menolak permohonan pengujian ambang batas terdahulu. Walaupun sejak Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Mas, tentang Undang-Undang Pilpres yang memperkenalkan ambang batas 20% tadi, itu juga sudah tidak pernah lepas dari uji materi. Misalnya Saurip Kadi, PBB, Hanura, Effendi Ghazali, Fajrul Rahman, dan putusan pun selalu ada dissenting. Pada waktu itu 6-3. Abdul Mukti Fajar, Marwara Sihaan, dan Akil Mokhtar yang menyatakan nggak boleh tuh ada ambang batas pencalonan presiden. Kemudian sejak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 30 kali ya, lebih kental aroma politiknya ketimbang kemudian pendekatan konstitusi dan argumen konstitusionalitas yang hadir di dalam putusan-putusan MK. MK misalnya dulu mengatakan ambang batas pencalonan presiden ini akan berkontribusi pada penyederhanaan partai politik, penguatan sistem presidensialisme. Ternyata itu dibantah semua di putusan 62. Kata MK yang menarik adalah tidak ada korelasi antara ambang batas pencalonan presiden dan penyederhanaan partai politik peserta pemilu dan juga penguatan presidensialisme. Dan di sini MK mengatakan tidak selalu terbukti benar bahwa minority government ketika presiden didukung oleh bukan kekuatan mayoritas, maka dia akan lemah. Dia bilang itu tidak serta-merta teruji begitu. Dan ini menarik. Dan yang menariknya lagi di dalam putusan MK mengatakan MK lebih mengedepankan pemenuhan hak politik warga negara daripada semangat penyederhanaan partai politik. Dan itu titik balik, Mas. Titik balik ya. Betul. Kalau memang arahnya acuannya adalah kepada hakim ya, hakim konstitusi lah gitu kan. Bukankah kemudian posisi hakim konstitusi ke depan itu akan sangat-sangat penting? Betul. Ya, kita belum tahu bagaimana reaksi dari partai-partai besar ya. Partai-partai besar katakanlah parlemen, karena 3 hakim konstitusi itu kan diusulkan oleh parlemen. Ya, kalau kita mengacu kepada kasusnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Lalu kemudian hakim konstitusi Aswanto kemudian di-recall dalam tanda petik oleh parlemen gitu. Karena tidak sesuai dengan keinginan parlemen gitu. Titik mencium nggak bahwa ada kemungkinan juga terjadi balas dendam gitu politik oleh parlemen dengan mengajukan revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk kembali merecall hakim-hakim yang mengganggu
establishme atau pembela rezim threshold ini? Kemungkinan itu selalu ada, apalagi melihat keberanian partai-partai parlemen pasca revisi Undang-Undang Pilkada. Meskipun ada suasana kebatinan yang berbeda antara putusan 60 2024 ambang batas pencalonan pilkada yang keluar seminggu sebelum pendaftaran calon pilkada dengan putusan 62 yang keluar setelah evaluasi pemilu 2024 dan Pilpres 2029 masih lama. Saya kira posisinya masih belum bisa betul-betul dipastikan, sebab yang membedakan adalah putusan ini menguntungkan semua partai. Menguntungkan semua partai. Menguntungkan semua partai dan dinamika 2029 itu masih panjang. Kalau saat ini kan memang masih mesra koalisinya. Karena mereka juga butuh eksistensi menunjukkan kapasitas kepemimpinan politik melalui posisi-posisi mereka di kementerian. Jadi apakah mereka akan maju sendiri atau bergabung nanti? Posisi kementerian itu penting karena itu adalah simbolisasi kapasitas kepemimpinan mereka dan juga untuk meneguhkan citra mereka nanti untuk kepentingan politik jangka panjang begitu. Jadi kalau bicara sekarang terlalu prematur. Tetapi partai pasti bersiap karena mereka sudah punya modalitas setidaknya satu posisi tawar, mereka bisa mengakses pencalonan sepanjang mereka memang lolos menjadi partai politik peserta pemilu. Kalau partai DPR yang ada 8, itu 90% sudah hampir pasti jadi peserta pemilu. Karena syarat yang dibutuhkan hanya mereka mendaftar ulang dan lolos verifikasi administrasi. Yang mengkhawatirkan itu adalah partai-partai non-parlemen. Karena mereka harus mendaftar ulang, lolos verifikasi administrasi, lolos verifikasi faktual. Sementara syarat untuk menjadi partai politik peserta pemilu, beratnya bukan alang kepalang. Kenapa kita bertambah di 2024? Karena ada cerita di balik verifikasi yang kontroversial begitu. Jadi bagi saya peluang-peluang itu tetap ada, tapi ada situasi yang membedakan. Kalau Undang-Undang Ciptaker memang ada kebutuhan keuangan dan juga investasi yang didesain sedemikian rupa menggunakan posisi tawar posisi di pemerintahan. Tapi kan kalau ini partai juga perlu memperhitungkan eksistensi politik mereka sebagai partai. Kan pemilu serentak ini loh Mas Budiman. Ketika mereka punya kandidat yang populer, akan mengkatrol eksistensi mereka sebagai peserta pemilu legislatif untuk mendapatkan kursi di DPR. Jadi tidak dalam ruang hampa yang mudah sekali begitu ya untuk mengatakan mereka akan serba semua ikut. Kecuali ada faktor-faktor X yang seperti dituliskan dalam buku Marcus Michener ya, The Coalition President Make. Misalnya penggunaan kekuatan hukum atau kemudian tekanan-tekanan yang sifatnya bernuansa kriminalisasi, yaitu kita tidak tahu, tapi peluang itu selalu ada. Iya kan artinya kalau kita baca beberapa buku soal misalnya itu disertasinya Henry Kwok ya soal judicial hero dan judicial constraint. Ini kan udah kelihatan yang hero ini karakter hakim seperti ini, yang constraint adalah seperti ini. Yang constraint kadang-kadang konsisten dalam inkonsistensi. Ya misalnya Anwar Usman yang kemudian dan Anwar mengatakan bahwa 4 mahasiswa dari UIN itu tidak punya legal standing karena dia bukan partai politik dan bukan calon. Tapi dalam kasusnya Almas dan katanya itu kan dia menjadi itu diterima. Ini kan artinya kan mahkamah itu sangat ditentukan oleh hakim-hakimnya. Sementara hakim-hakimnya itu berasal dari presiden, berasal dari Mahkamah Agung, berasal dari parlemen. Yang parlemen ini akan lebih rawan. Kan revisi Undang-Undang MK revisinya kan juga masih ada sebetulnya. Iya, peluang itu sangat terbuka. Jadi independensi peradilan itu kan ditentukan oleh 2. Pertama oleh personelnya, hakimnya, dan yang kedua oleh kelembagaannya. Nah, dari sisi personel hakim, upaya untuk membuat hakim itu hanya 1 periode sebenarnya bagus. Karena kenapa? Oke, mungkin di masa awal ada deal-deal politik itu untuk bisa mendapatkan tiket 3 dari parlemen, 3 dari pemerintah, dan 3 dari Mahkamah Agung. Tetapi kan seiring berjalannya waktu, mereka lebih relatif mampu menjaga independensinya karena ada kepastian masa jabatan. Nah, yang kita khawatir adalah nanti ada upaya untuk mengkocok ulang lagi ini. Revisi Undang-Undang MK yang masih masuk dalam long list prolegnas kita. Tapi kalau melihat karakter misalnya ya pemerintahan kita beberapa waktu belakangan, masyarakat itu semakin peduli pada hak politiknya. Apalagi euforia
pemahaman bahwa putusan 62 itu memberikan keleluasaan pilihan politik dan disambut, saya kira hampir semua menyambut gembira walaupun ada yang takut partai akan asal-asalan dan lain sebagainya. Kalau sampai ada upaya-upaya mendongkel MK, maka mereka akan berhadapan dengan akan menjadi oposisi dari masyarakat, dari rakyat. Dan ini buruk bagi pemerintahan Prabowo untuk kepentingan 2029. Dan apalagi kalau kita lihat Prabowo itu kan cenderung menghindari kontroversi ya, PPN 12% dibatalkan, mudah-mudahan bukan ditunda tapi dibatalkan. Dan kalau ini bergulir sampai kenekatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, sampai ada upaya untuk melemahkan atau membonsai Mahkamah Konstitusi, saya kira mungkin eskalasi ketidakpuasan yang sudah ada bibitnya sebagai ekses Pilpres 2024 mungkin akan lebih menguat lagi. Dan itu terlalu berisiko bagi kepemimpinan Presiden Prabowo. Tapi kan putusan MK itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Betul. Seperti MK juga mengatakan perlu ada constitutional engineering. Constitutional engineering kan rekayasa konstitusional melalui revisi undang-undang pemilu, undang-undang pemilu presiden gitu. Nah, dalam desainnya Mbak Titi, revisi undang-undang pemilu pasca putusan MK ini akan gimana? Apakah pemilu kita tetap dengan serentak, ya serentak satu hari satu coblosan 5 kotak gitu? Atau seperti apa sebetulnya? Iya, kalau kita baca putusan MK itu, constitutional engineering itu bukan wajib. Karena ada kata-kata dapat. Oke, dapat. Jadi revisi undang-undang pemilu dapat melakukan constitutional engineering. Jadi tanpa kata constitutional engineering pun, putusan MK itu sudah applicable. Karena jangan sampai ada upaya misalnya nanti ingin menunda ke 2034 dan lain sebagainya. Putusan MK itu sudah executable, applicable sejak diucapkan dan tanpa dilakukan constitutional engineering pun dia sahih begitu. Tapi memang banyak yang harus kita benahi dari pemilu kita, terutama penjadwalan, Mas. Tidak usah jauh-jauh. Pilkada yang terlalu dekat dengan Pilpres itu membuat pilkada kita kacau balau. Kelelahan politik luar biasa dan konsolidasi partai yang tidak maksimal ya. Nah, oleh karena itu kami masih tetap dalam dorongan kita perlu mengatur agar model keserentakan itu ditata ulang. Gagasan kami kan sejak awal dibagi 2 model keserentakan supaya kita juga bisa konsisten tuh menghubungkan antara partai dan Pilpres begitu. Untuk pemilu nasional cukup memilih presiden, DPR, DPD. Dan kami memberi jarak 2 tahun setelahnya pemilu DPRD dan pemilihan kepala daerah. Berkat putusan MK ini mestinya pembentuk undang-undang juga meninjau ulang ambang batas pencalonan untuk pilkada. Karena yang dihapus itu kan bukan besarannya, yang dihapus adalah rezim ambang batasnya. Dan kegelisahan itu berangkat juga dari fenomena upaya untuk membatasi calon dan akhirnya berujung berdampak pada calon tunggal. Nah, kita kan harus melakukan upaya luar biasa untuk mencegah calon tunggal. Mestinya putusan MK 62 tahun 2024 juga diikuti meninjau ulang ambang batas untuk pilkada. Karena di pilkada itu sudah diturunkan pun masih ada 37 daerah bercalon tunggal. Jadi kalau menurut saya sih penataan-penataan itu harus dilakukan satu dengan memisahkan pemilu DPRD dari pemilu nasional. Jadi pemilu nasional hanya untuk presiden, DPR, DPD. 2 tahun setelahnya pemilu lokal memilih DPRD provinsi, kabupaten kota, dan gubernur, bupati, wali kota. Jadi semangat koherensi antara legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan juga daerah itu bisa berjalan. Itu adalah pemisahan pemilu daerah dan nasional ya. Betul. Artinya kalau logika itu dipakai kan kemungkinan akan ada masa jabatan pemilu regional yang akan bertambah ya. Betul. Oke. Tapi itu nanti kalau dengan putusan yang baru tidak ada lagi kan kemudian yang bareng kan antara pemilu DPR, pemilu DPD dan pemilu presiden. Kalau DPR, DPD, presiden bersamaan. Bersamaan kan? Ya, karena itu pemilu nasional. Kan itu sudah terikat kita dengan putusan MK nomor 55 tahun 2019. Apapun formula keserentakannya kata MK boleh. Asal ada satu yang tidak boleh disimpangi. Pemilu presiden, DPR, DPD tidak boleh dipisahkan. Jadi judicial orders-nya MK itu sudah jelas. Sudah jelas. Pemilu presiden, DPR, DPD tidak boleh dipisahkan. Ruang gerak kita itu hanya soal di DPRD. Dan ada putusan nomor 16
tahun 2020 yang MK menyatakan bahwa DPRD boleh tidak bersamaan dengan pemilu presiden, DPR, dan DPD. Nah itu yang constitutional engineering yang menurut saya mendesak. Karena selama ini pemaksaan pilkada di tahun yang sama itu membuat kooptasi politik elit nasional luar biasa terhadap kontestasi lokal. Oke, kalau kita sedikit menyimpang ya dari itu, kalau pemilu regionalnya itu kemudian dipisahkan dengan pemilu nasional, akan memunculkan sebuah pertimbangan pemilu asimetris gitu, pilkada asimetris yang membuka kemungkinan juga kemudian peluang bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pertama kita bicara aspek konstitusinya saja dulu. Sudah ada putusan MK nomor 85 tahun 2022. MK mengatakan bahwa pilkada adalah pemilu. Sudah tidak relevan lagi memisahkan antara pilkada dan pemilu. Karena pilkada adalah pemilu, maka dia harus dijalankan sesuai asas prinsip pemilu yang luber jurdil. Yang kedua harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang sama dengan penyelenggara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi bingkai konstitusi kita itu peta jalannya sudah jelas. Mestinya kita tidak ubah-ubah lagi. Nah, yang berikut adalah kedua soal penataan desain ketatanegaraan kita. Jadi kita ini terlalu mundur ke belakang kalau kita bicara pemilihan oleh DPRD. Karena kan sebenarnya peta jalannya itu sudah mulai tertata begitu. Dari sisi mulai penataan masa jabatan, lalu dari sisi penyelenggara pemilu, dan juga masyarakat kita yang kalau dibaca dari misalnya banyak survei yang menanyakan jajak pendapat, kan mereka lebih memilih untuk dipilih langsung daripada dipilih oleh DPRD. Kalau lagi-lagi narasi pemilihan oleh DPRD ini dikemukakan, itu akan sangat kontraproduktif bagi pemerintahan Prabowo. Karena dia akan menimbulkan kontroversi luar biasa, protes dan penolakan masyarakat, dan itu akan mengganggu stabilitas program yang memang banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintahan Prabowo. Karena gini, karena kan kelihatannya kalau lihat aspirasi yang berkembang setelah putusan MK bahkan sebelumnya, yang akan dilakukan semacam omnibus ya. Pendekatan omnibus untuk menggabungkan semua undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada akan dijadikan satu, sehingga akan banyak fokus sebenarnya, akan banyak fokus yang harus diawasi oleh masyarakat sipil gitu, sehingga disitulah kemudian akan terjadi negosiasi antara partai besar, antara pemilu regional yang mungkin terjadi, sehingga desain kepemiluan yang sudah baik itu bisa bujar lagi sebetulnya. Itu sangat mungkin. Makanya alarm kita harus nyala terus nih. Dulu kan saya sempat cerita sama Mas Budiman di Back to Back ya. Kita nih soalnya berteriak di tengah keramaian. Seperti di jalan, di situasi buntu. Tapi kan ternyata harapan itu masih ada lewat jalan 4 orang mahasiswa, peringatan darurat, alarm politik dan alarm konstitusi masyarakat itu mulai menyala. Dan itu lintas aktor begitu. Nah dalam konteks misalnya tadi revisi, omnibus itu bukan amanat RPJPN. Jadi ada Undang-Undang 59 tahun 2024 Mas Budiman yang menyebutkan arah sistem hukum pembangunan demokrasi Indonesia itu akan diwujudkan melalui pembangunan demokrasi substansial. Dan cara yang akan ditempuh antara lain dua, melakukan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang dalam semangat penguatan hak politik rakyat. Artinya, pilkada langsung. Itu RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang 59 2024. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang Partai Politik. Omnibus tidak cocok bagi Undang-Undang Pemilu. Karena Undang-Undang Pemilu itu dimanapun di dunia dia menjadi instrumen pendidikan politik. Dari mana masyarakat belajar pemilu? Salah satunya dari undang-undang. Omnibus itu kan secara struktur dia menyebar, mengubah sana, mengubah sini, tambal sulam. Dan itu buruk sekali bagi konsolidasi aturan, kepastian aturan main, dan juga sebagai instrumen pendidikan politik. Makanya kalau saya sendiri mengatakan omnibus pemilu harus ditolak. Harus ditolak. Omnibus politik harus ditolak. Itu adalah model atau instrumen yang buruk. Karena dia sama sekali tidak akan memberi insentif terhadap koherensi dan memudahkan masyarakat memahami pengaturan pemilu dan pengaturan politik kita. Gitu. Oke, kita belum bisa membayangkan gimana desain undang-undang pemilu yang akan dibuat apakah oleh Komisi 2, apakah oleh Pansus gitu. Tapi
dengan putusan MK, apakah kemudian secara teoritik pasti akan banyak calon? Secara teoritik, ya. Kalau di parlemen ya mungkin akan 8, ya, yang maksimal yang bisa ditempuh. Tapi dalam praktek-praktek yang ada sekarang, karena semua orang tahu mencalonkan presiden itu membutuhkan biaya besar, kan? Dan kemudian apakah boleh semuanya, tapi dalam praktek realitas empiriknya akan ada pengelompokan partai politik dan kemudian akan maju lagi mungkin dengan 2 calon atau 3 calon gitu. Sangat mungkin. Kan kita tidak pernah tahu akan seperti apa komunikasi politiknya akan berlangsung. Jangan-jangan ada pendekatan kuasa hukum yang akan digunakan untuk menekan kekuatan politik lawan supaya mau bergabung misalnya dalam satu poros politik tertentu. Itu yang sangat berbahaya. Tapi kalau belajar dari pengalaman historis, 2004 itu kan syarat ambang batas pencalonan hanya 3% kursi atau 5% suara. Dari sisi peta partai politik bisa ada 8 partai politik yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi kan hitung-hitungan politik, kalkulasi politik hanya ada 5 pada waktu itu. Karena mereka pasti akan mempertimbangkan, walaupun pada waktu itu belum pemilu serentak, potensi menjadi bagian dari kekuatan politik pemenang, itu kan akan membawa insentif mereka juga. Misalnya dengan menjadi bagian dari kabinet. Lalu kemudian menjadi bagian untuk mendapatkan kotel efek dari tokoh yang populer. Kecenderungan politik kita kan selalu partai merapat kepada petahana. Saya menduga Pak Prabowo akan maju untuk keputaran periode kedua. 2029. Iya, dan ini kan akan menjadi kutub yang menarik kekuatan-kekuatan politik. Meski juga pasti akan ada partai-partai yang mendapatkan tekanan dari anggotanya atau pengurusnya untuk tetap maju dengan calonnya sendiri. Belajar dari Pilkada 2024 kan dengan keleluasan dari MK, toh juga tidak semua mengambil tiket itu. Ada juga yang kemudian melepas tiket itu dan memilih bergabung untuk kepentingan kalkulasi politik yang lain begitu. Artinya kalau lihat coba kita pantulkan ke realitas empirik 2029 berdasarkan data yang pada sekarang, Prabowo akan maju lagi 2029 betul. Dan dia punya kekuatan sumber daya yang luar biasa. Artinya dia akan menjadi magnet tersendiri kan yang akan menyedot kekuatan-kekuatan politik yang lain. Betul. Kalau belajar dari SBY di 2009 kan begitu realitasnya. Walaupun pada waktu itu ada ambang batas 20%, tapi kan kekuatan politik dia menjadi kutub atau magnet yang menarik kekuatan-kekuatan politik lain. Dalam konteks sumber daya, elektabilitas, peluang untuk membentuk koalisi pemenang, itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi partai juga untuk bergabung. Jadi saya kira pertama penyaringnya itu adalah di partai politik peserta pemilu. Kita tidak tahu akan ada berapa jumlah partai di 2029, tapi saya berharap nih Mas Budiman, persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu jangan diperberat. Karena yang sekarang saja sudah berat. Masalah kemudian verifikasinya betul-betul konsisten itu lain soal. Tapi jangan memperberat persyaratan. Oke. Kalau pendekatannya teoritik, tentunya tadi bilang kan, Prabowo dia presiden incumbent, dia punya partai Gerindra, dia bisa maju lagi. Bisa maju lagi. Muhaimin Iskandar, dia punya PKB, dia bisa maju lagi. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, dia akan bisa maju lagi. Agus Harimurti Yudhoyono dengan Partai Demokrat, dia bisa maju lagi. Itu kan di kalangan menteri kan sudah bisa memunculkan sebagai calon-calon ya. Gibran dia bisa menggunakan PSI ya. Sangat bisa kalau PSI lolos. Kalau PSI lolos ya, kalau PSI lolos kan itu kan bisa maju gitu kan. Nah, artinya sudah akan terjadi sebetulnya entah di 2026 atau 2027. 2027 sudah mulai terjadi kontestasi dalam kabinet untuk meraih ke 2029. Betul. Itu bisa dikatakan kemungkinan akan seperti itu. Tapi mereka tetap, saya perhatikan, lihat langgam politik mereka kan butuh panggung. Dan panggung itu adalah di kementerian. Karena yang satu-satunya terukur, kecuali kalau mereka memang seperti PDIP, misalnya konsisten menjadi oposisi. Warna benderanya adalah oposisi. Dia punya trademarknya sendiri. Tetapi ketika mereka tidak punya karakter politik yang kokoh, ini kan
kalau kita lihat tokoh-tokoh tadi ya, kalau Muhaimin mungkin bisa dikorelasikan dengan kekuatan politik Nahdien, tetapi Zulkifli Hasan ataupun Agus Harimurti Yudhoyono dia harus butuh katalisator untuk memperlihatkan kepemimpinan politik yang memang itu menjadi pilihan alternatif warga, dan kursi menteri penting bagi mereka. Nah, tetapi Mas Budiman, kalau popularitas elit-elit ini tidak lebih baik daripada popularitas partainya, lebih baik mereka memilih calon yang lebih populer dan menjaga partai. Jangan sampai popularitas yang jeblok dari elit membawa partainya juga jeblok. Kan dia punya kepentingan menjaga kursi DPR. Kalau misalnya si calonnya ini jeblok elektabilitas dan popularitasnya di masyarakat, pasti akan berdampak kepada partai. Karena kan ada kecenderungan kotel efek itu. Orang akan memilih partai politik yang mencalonkan presiden yang juga dia pilih. Jadi partai pasti akan berhitung, karena bagi dia mempertahankan kursi di parlemen itu juga sangat penting. Ketimbang kemudian sekedar memasukkan elit partainya ke dalam surat suara sebagai capres atau cawapres gitu. Yang juga menarik adalah calon presiden seperti Mas Anies gitu, yang punya modal 40 juta suara di pemilu 2024. Yang tidak punya partai politik ya. Nah, itu kan juga akan sebenarnya sudah bisa diterawang kan, kira-kira siapapun yang akan maju di 2029. Iya. Kalau kemudian nanti ya kita misalnya berandai-andai tidak akan hanya partai parlemen yang lolos, tapi juga ada partai non parlemen, pasti akan dilirik figur seperti Anies Baswedan ini. Minimal misalnya ada partai kecil, ketika buntu saluran itu dari partai besar, partai kecil ini akan menggunakan peluang-peluang untuk mengkatrol perolehan suara mereka di parlemen. Nah, masalahnya adalah kita tidak bisa memastikan konfigurasi partai-partai apa saja nanti yang akan lolos. Makanya yang paling penting dari pasca putusan MK, partai harus berbenah. Memastikan kelembagaan partai itu solid dari sisi struktur, memastikan konsolidasi anggota itu betul-betul kokoh, karena persyaratan verifikasi faktual butuh validitas anggota. Ini harus dipastikan nih. Jadi konsolidasi dan pelembagaan partai jangan dilupakan. Jangan terlalu terpaku oleh gula-gula tiket pencalonan Pilpres. Sementara mencalonkan di Pilpres kan butuh pintu masuk, yaitu partai politik peserta pemilu gitu. Fajrul hari ini nulis di Kompas sebetulnya soal calon perseorangan. Betul. Yang sebetulnya kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun itu konstitusi mengatakan diusulkan oleh parpol dan gabungan partai politik. Peluang munculnya calon perseorangan ke depan gimana menurut Anda? Dalam sejarah Mahkamah Konstitusi kita pernah punya 3 hakim yang mendukung calon perseorangan, calon independen non-partai, yaitu Abdul Mukhti Fajar, Marwara Siahaan, dan Akil Mokhtar. Dalam perkara pengujian Undang-Undang Pilpres tahun 2009, Undang-Undang nomor 42 2008. Artinya, kalau kita dilihat konfigurasi konstitusionalitas norma, ambang batas pencalonan presiden butuh 30 kali untuk ditolak. Tapi bukan berarti tidak bisa didobrak. Untuk calon perseorangan kita sudah pernah punya modalitas 3 hakim di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan ruang itu terbuka. Ini soal ya tadi iman konstitusi kita lagi gitu ya. Mungkin Mas Fajrul jangan lelah untuk mencoba itu. Dan gitu. Daya tahan ya. Dan daya tahan terus menggugat agar bukan hanya partai politik, tapi juga kemudian calon perseorangan ya. Termasuk juga DPD sebetulnya. Betul. Saya kira gagasan untuk memberi akses pencalonan pada DPD menarik untuk didiskusikan. Tinggal kemudian bangunan argumen konstitusinya yang harus terus kita diskusikan. Karena bagaimanapun contoh di Irlandia itu semi presidensial ya. Mereka mengenal ambang batas, harus punya kursi 20% ya atau 4% di dewan daerah. Nah, kalau bagi incumbent tidak perlu dukungan, dia langsung bisa ikut mencalonkan lagi. Jadi pola-pola seperti itu, apalagi MK kan mengatakan kebijakan itu juga harus rasional begitu ya, harus terus dicoba. Saya melihat misalnya MK mengatakan, DPD mengatakan ya perlu juga memberi ruang nih bagi DPD untuk misalnya
bermusyawarah dan mengusulkan calon dari mereka. Gagasan-gagasan seperti itu menarik gitu. Iya, karena kan DPD kan hampir tidak punya peran ya. Betul. Tidak punya peran, terlalu terfokus pada partai politik gitu, Betul. sehingga suara-suara daerah Betul. yang diwakili oleh DPD itu tidak terdengar sebetulnya. Betul. Ya karena terlalu sibuk dan terlalu ramai pemilu kita akibat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Akhirnya DPD kan menjadi seolah-olah berada dalam bayang-bayang, bukan hanya bayang-bayang pilpres, tapi juga bayang-bayang pemilu DPR dan DPRD. Gitu. Oke. Nah, dari putusan MK ini kan lari kepada undang-undang revisi undang-undang pemilu dan kemudian di end of the day kan pemilihan presiden ya. Iya. Saya ingin tanya pada Mbak Titi itu, apakah melihat pengalaman yang begitu lama, sudahkah perlu dibutuhkan semacam undang-undang kepresidenan sebetulnya? Sangat dibutuhkan. Terutama saya kira judicial order MK di putusan perselisihan hasil pemilu itu kan menegaskan banyak ruang kosong yang tidak cukup hanya diatur di undang-undang pemilu. Soal keterlibatan petahana di dalam aktivitas atau kontestasi politik. Lalu juga pembatasan penggunaan fasilitas jabatan, kewenangan, anggaran untuk kepentingan-kepentingan politik itu kan tidak cukup diatur hanya dalam undang-undang pemilu. Jadi soal moralitas politik dan etika politik seorang presiden, bagaimana juga misalnya mengatur lemdak period begitu ya, yang luar biasa itu akrobatnya itu kan bagi saya sudah mengarah kepada perilaku yang sangat tidak demokratis, itu harus diatur di dalam undang-undang lembaga kepresidenan. Jadi sudah sangat mendesak begitu. Dan sayangnya kan kenapa itu tidak disahkan ya. Padahal kebutuhan kita sebagai sebuah negara presidensil yang memang betul-betul harus memastikan abuse of power, kesewenang-wenangan itu tidak terjadi, tapi justru kita tidak punya undang-undang lembaga kepresidenan. Nah, itu kan sudah lama ya. Katanya satu argumen mengatakan cukup diatur di konstitusi. Ya, masalahnya konstitusi kita kan limitatif. Limitatif, kan tidak pernah bisa dibedakan posisi presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, ketua umum partai politik, ya, kepala keluarga, kan campur aduk. Tapi memang kemudian tidak ada keinginan untuk membuat RUU kepresidenan, karena hakikat dari kekuasaan kan tidak mau dibatasi ya. Betul. Bagaimana tidak dibatasi. Tapi dalam konteks itu siapa sebetulnya yang paling bisa berperan untuk mendesakkan lahirnya undang-undang soal kepresidenan? Menurut saya justru presiden itu sendiri. Karena kan kewenangan legislasi presiden itu lebih dominan kalau kita harus akui. Dan setengah dari kewenangan legislasi itu ada di presiden. Masalahnya kalau legislatif tidak mau, kalau presiden tidak mau, legislatif mau, itu kan bisa diveto. Jadi menurut saya harusnya itu juga menjadi legacy dari Prabowo yang memang betul-betul kan kalau kita baca Asta Cita ya, ada upaya untuk menegaskan komitmen demokrasinya. Antara lain dia bicara soal pembiayaan partai dan lain sebagainya. Tapi ada persoalan real di depan, bagaimana kita menjaga presidensialisme kita itu bukan sesuatu yang betul-betul bisa rentan dipolitisasi dan apalagi menjadi alat kepentingan politik begitu. Dan undang-undang lembaga kepresidenan menurut saya dalam fase yang sangat mendesak untuk direalisasikan dan mestinya itu direalisasikan sebelum 2029. Ya, memang agak bertentangan dengan hakikat kekuasaan ya. Betul. Seorang presiden siapapun yang berkuasa ya tidak ingin membatasi kekuasaannya dengan undang-undang, kecuali kalau memang Prabowo ingin betul-betul meninggalkan legacy kepada bangsa ini, ya dia buat undang-undang kepresidenan untuk 2034 atau kapan ke arah seperti itu. Oke, Mbak Titi, saya mau tanya lagi ya. Sebetulnya Anda sebagai aktivis yang begitu lama dan juga sebagai pengajar dan memahami dunia kepemiluan yang luar biasa gitu. Kalau saya tanya itu, apa sih sebetulnya akar masalah dari bangsa ini gitu yang membuat ya bangsa ini ya tidak sepesat negara-negara lain, ya begini-begini saja, isu korupsi terus merajalela dan lain sebagainya. Apa sebenarnya akar problem kebangsaan ini? Iya, feodalisme dan pragmatisme politik. Pragmatisme yang berangkat dari perilaku feodal itu. Itu yang masih menjadi jebakan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Apapun constitutional engineering, electoral engineering, political engineering kita, akhirnya selalu terbentur oleh perilaku feodal dan pragmatis yang selalu dicarikan cara supaya
aturan yang bagus pun bisa menjadi tidak bagus. Aturan yang sudah baik pun selalu ada celah untuk disimpangi begitu. Nah, itu yang sebenarnya menggelisahkan. Moralitas politik kita buruk. Budaya politik kita terutama oleh elit buruk. Dan itu tadi karena perilaku feodal dan pragmatisme politik itu. Artinya kalau kita lihat pidatonya Mohtar Lubis tahun 74 soal manusia Indonesia yang salah satunya disebutkan juga feodalisme gitu. Iya. Artinya bangsa ini sudah hampir 30 tahun lebih tidak bergerak ya, bahwa memang ya bangsa ini harus diakui feodal ya. Iya, itu satu. Tapi kemauan untuk berbenah melalui pendidikan yang melahirkan kapasitas kognitif dan emosional warga yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi itu juga tidak dilakukan. Partai politik belum berfungsi atau mengalami disfungsi terkait perannya soal kaderisasi, regenerasi politik, dan pendidikan politik. Dunia pendidikan kita juga belum terbangun dalam perilaku egaliter itu begitu. Nah, 4 mahasiswa yang memenangkan perkara 62 sebenarnya itu menjadi betul-betul catatan bahwa dunia pendidikan tinggi kita harus berubah. Karena anak muda kita menunjukkan dinamika yang melompat, bahwa mereka menggunakan aktivisme hukum menjawab kegelisahan-kegelisahan politik dan hukum mereka. Kalau dosennya masih konvensional, masih berpendidikan dua arah, masih apatis terhadap politik, masih menggunakan pendekatan istilahnya dosen tidak pernah salah, tidak ada deliberasi, tidak ada dialog, kita akan tertinggal, akan selalu begini terus begitu. Jadi menurut saya memang bagaimana kita memastikan ya tadi membangun kapasitas kognitif dan emosional warga sehingga sejalan dengan kebutuhan demokrasi. Oke. Kalau saya tanya soal nation state atau negara bangsa yang menjadi idola atau yang menjadi impian atau yang menjadi cita-cita ideal dari Titi Anggreni, negara mana ya? Ya negara-negara Balkan ya. Balkan. Iya, jadi Eropa Barat. Oh, Eropa Barat. Terutama bukan dalam artian negara Eropa Timur ya, tetapi yang bertransformasi begitu, negara-negara Eropa. Oh, mohon maaf, bukan Balkan. Skandinavia. Saya terpengaruh Skandinavia maksudnya. Jadi negara-negara Skandinavia dan negara-negara di Eropa Barat, mereka itu kan menerapkan betul-betul konsep ya, bagaimana kutub atau orientasi pemerintah itu adalah kesejahteraan warga, pelayanan publik. Jadi bagi saya negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Islandia begitu ya, itu menjadi bagian dari bahwa demokrasi itu bukan hanya soal Amerika Serikat. Ya. Bukan hanya soal kita melihat bagaimana Republikan versus Demokrat. Tapi ada benchmark demokrasi yang juga kita bisa pelajari yang itu berasal dari Eropa Barat dan negara-negara di Skandinavia. Nah, saya membayangkan seperti itu. Oke, kalau pimpinan formal maupun informal di dalam atau di luar negeri yang menjadi idola dari Titi Anggreni siapa? Yang di luar ya saya kira terlepas kontroversinya ya, Angela Merkel salah satu Jerman dan Nelson Mandela ya Afrika Selatan. Saya kira dua pemimpin itu menjadi figur yang saya cukup panuti ya terkait dengan komitmen mereka terutama kepada kepentingan rakyat dan bagaimana kepemimpinan yang memang berpihak kepada rakyat itu. Oke. Sekarang banyak orang berbicara soal Indonesia 100 tahun. Indonesia emas di 17 Agustus 2045 gitu loh. Kalau mimpi dari Titi Anggreni ketika bangsa ini berusia 100 tahun akan jadi seperti apa sebetulnya? Mimpi saya, nggak ada korupsi, Mas. Simple. Paling simpelnya adalah orang nggak nyogok kalau bikin SIM. Jadi dari hal yang seperti itu saja. Karena bagi saya ketika orang masih berpandangan dia bisa nyogok bikin SIM, yaitu gambaran dari masyarakat kita secara lebih luas begitu. Yakin bisa terwujud? Harapan itu ada karena makin ke sini sikap kritis itu sudah lintas kelompok ya. Dulu tidak terbayang kelompok seniman, lalu juga kelompok dari seni, dari profesi-profesi white collar begitu ya, itu bisa memberikan kontribusi bagi perjuangan demokrasi. Ternyata Indonesia ini unik.
ketika bicara mempertahankan sistem pemilu demokratis, contoh peringatan darurat, itu kan isu elit. Siapa yang bisa menduga? Walaupun ada aspek politik ya, misalnya pada waktu itu calon-calon alternatif dihambat, PDIP dipersulit. Tapi masyarakat mulai berpikir untuk sebuah isu yang saya tidak pernah bayangkan. Itu akan tereskalasi dalam sebuah gerakan massa besar. Untuk sebuah isu yang di banyak belahan dunia, isu sistem politik, sistem pemilu itu tidak menarik bagi masyarakatnya. Ya memang yang kita butuhkan tadi ya, iman konstitusi kita, iman politik kita itu jangan menyerah begitu. Dan keyakinan bahwa memang ya semua itu adalah proses yang harus terus diikhtiarkan. Artinya optimis dengan masa depan demokrasi oleh sejumlah pengamat mengatakan lagi declining, lagi U-turn, lagi krisis ke depan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Tidak menutup fakta bahwa kita mengalami banyak tantangan dan kemunduran, tetapi bagi saya satu, memiliki Indonesia yang masih satu seperti hari ini, di tengah misalnya dulu dugaan akan seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet dan lain sebagainya, bagi saya itu adalah anugerah. Sebagai orang yang lahir di pedalaman Sumatera Selatan, menikah dengan orang Aceh, tinggal di Tangerang Selatan, anaknya lahir di Jakarta, itu bagi saya the beauty of Indonesia. Kadang-kadang Mas Budiman, cara saya mensyukuri keindonesiaan dari hal-hal sederhana seperti itu. Kita masih satu Indonesia dengan keragaman daerah yang menyatukan, itu saya bersyukur luar biasa. Saya nggak kebayang tuh kalau misalnya kita menghadapi perpecahan ya dan fragmentasi. Makanya saya setuju putusan MK ini, karena kan dia tidak ingin ada polarisasi. Karena polarisasi dan hegemoni politik identitas itulah yang membuat saya cemas soal Indonesia ke depan. Dan harapan itu ada di Gen Z juga ternyata. Kan kelihatan aktivisme orang muda kita bukan hanya di jalanan, tapi aktivisme orang muda kita juga memasuki ruang-ruang persidangan. Artinya intelektualitas mereka diuji. Dan kalau saya bandingkan dengan banyak kolega aktivis di beberapa negara yang saya ikuti program pemilu internasional, dinamika politik orang muda Indonesia itu luar biasa. Luar biasa. Keterbatasan kita cuma satu, kita terbatas menceritakannya dalam literatur internasional. Tapi cerita-cerita Enika dan kawan-kawan di putusan ambang batas pencalonan presiden dan banyak cerita orang muda lain, Fahru Razi yang menggugat ke MK soal usia calon kepala daerah dan MK katakan calon kepala daerah itu saat pencalonan bukan saat pelantikan. Itu harus lebih banyak ditulis. Jadi bukan hanya kita berkutat dengan keberhasilan di dalam negeri, tapi juga kita menunjukkan competitiveness berdemokrasi itu juga menemukan harapan dari Mahkamah Konstitusi yang independen. Jangan diganggu-gugat gitu ya independensinya. Dan yang kedua orang muda yang makin sadar politik, sadar demokrasi. Oke, Titi Anggraini, thank you ya. Makasih. Demikian obrolan saya dengan Titi Anggraini. Putusan MK memberikan angin segar dan memberikan sinar bahwa memang ada masalah dengan demokrasi, tapi dengan hadirnya hakim-hakim berintegritas di Mahkamah Konstitusi dan juga lahirnya generasi-generasi Z yang kemudian tercerahkan dengan aktivisme hukum, tetap ada kontribusi Indonesia akan lebih baik dan lebih baik lagi. Jumpa lagi di tamu-tamu saya berikutnya.